Sistem Necromancer, bab 1056 anggota tubuh yang patah benar-benar terlahir kembali. Kau pura-pura bodoh. Lilith mencubit pinggang Wu Heng dengan jarinya dan berkata, kau lari ke kuil suci. Apa kau pikir aku tidak tahu? Wu Heng tersenyum. Mustahil menyembunyikan hal seperti itu. Jadi dia langsung berkata, aku khawatir kamu akan khawatir. Wajah Lilith dingin, dan suaranya dipenuhi keluhan. Apa kau takut aku membocorkan rahasia ini padamu? Kau menyembunyikannya dariku selama ini. Wu Heng segera memegang tangannya dan menariknya untuk duduk di pangkuannya. Bagaimana mungkin? Aku hanya khawatir kamu akan malu. Dia mengusap telapak tangannya dengan lembut menggunakan ujung jarinya dan melanjutkan. Jika aku memberitahumu terlebih dahulu, seberapa tidak nyamannya kamu jika asosiasi menanyakannya? Banyak sekali alasannya. Lilith memalingkan wajahnya, tapi bahunya yang tegang sedikit mengendur. Wu Heng memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk pinggangnya erat-erat. Apa hubungan kita? Aku tidak bisa menyembunyikannya dari siapapun, tapi aku bisa menyembunyikannya darimu. Lilith akhirnya berbalik dan melingkarkan lengannya di lehernya. Bisakah kau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Tentu saja. Wu Heng tersenyum cerah. Bagian mana yang ingin kau dengar? Mengapa tiba-tiba terjadi serangan terhadap kuil? Sebelumnya, kami hanya memikirkan pertahanan yang terlalu pasif. Wu Heng menggambar lingkaran di pinggangnya. Saya berpikir, kenapa tidak mencuri saja artefak yang digunakan tahta suci untuk melahirkan pahlawan dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya? Tanda tanya, kau sebut itu mencuri. Lilith hampir melompat. Kau menghancurkan gereja. Kau membuat seluruh kota pingsan. Kau bahkan menelanjangi paus sampai hanya mengenakan celana dalamnya, kan? Wu Heng tampak polos. Metodenya mungkin sedikit radikal. Lilith memegang dahinya. Apa ini agak kasar? Rasanya seperti mendorong wajah Vatikan. Namun, dilihat dari hasilnya, operasi ini berhasil. Pergi ke gereja untuk membeli sesuatu semudah pergi ke pasar sayur. Lilith menggerakkan jari-jarinya di dada pria itu dan bertanya dengan lembut. Metode apa yang kau gunakan hingga membuat seluruh kota pingsan? Hal semacam ini pasti tidak akan disembunyikan dari Lilith. Dia sudah menempatkan mata-mata di kuil, dan beritanya pasti akan tersebar setelahnya. Sebuah alat khusus yang dapat membuat semua makhluk hidup dalam jarak tertentu jatuh koma. Jawab Wu Heng. Serangan mental. Lilith sendiri memahaminya. Kurasa begitu. Dengan cara ini, infrasonik juga harus dianggap sebagai serangan mental. Lilith berdiri. Piyama sutranya melorot dari bahunya. Ia berkata dengan sedikit emosi. Kalau saja kau tidak beralih menjadi ahli nujum, kau bisa mencapai banyak hal hebat hanya dengan alat-alat ajaib ini. Sekarang sudah baikan. Wu Heng tersenyum dan menariknya kembali ke pelukannya. Berkat pekerjaan inilah aku bisa bertahan sampai sekarang. Benar, bibir merah Lilith sedikit melengkung. Dan dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Apa kau sudah melihat paus? Aku melihatnya. Dia pingsan dan tenang. Wu Heng memainkan ujung rambutnya. Lilith memutar matanya dengan tidak senang. Kata yang aneh, seolah-olah orang lainnya sudah mati. Namun saya juga mengerti mengapa paus bersikap begitu rendah hati kali ini. Jelaslah dia takut Wu Heng akan melakukan serangan mendadak dan membunuhnya lagi. Kukira kau akan membunuhnya, gumam Lilith. Wu Heng dengan lembut membelai tangan orang itu dan berhenti sejenak. Lalu berkata, aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak berani. Lilith terkekeh dan membantunya melepas mantelnya. Kau pintar, gereja bukan lagi ancaman. Membunuhnya mungkin akan membawa masalah yang lebih besar. Aku juga berpikir begitu. Wu Heng melanjutkan bertanya, bagaimana situasi terkini di Aula Suci? Seluruh kota panik. Lilith duduk di pangkuannya. Tangannya bersandar ringan di dadanya. Tapi paus belum bertindak apapun. Dia pasti ketakutan padamu. Dia takut aku akan membunuhnya lagi. Wu Heng memegang pinggangnya. Anak buahmu akan terus mengawasinya untukku. Jangan lupa beritahu aku jika kau punya informasi. Kau tak perlu memberitahuku. Apa kau pikir aku sepertimu? Kau masih menyembunyikan sesuatu. Lilith tiba-tiba membungkuk dan menggigit daun telinganya. Wu Heng mengangkatnya dan menekannya ke sofa empuk. Bergumam saat bibir mereka bertemu. Aku sangat mencintaimu. Hari berikutnya, sinar matahari pagi menembus tirai kasa ke aula samping.
Lemari suci itu berdiri diam di atas meja. Permukaannya yang putih keperakan memancarkan cahaya keemasan samar. Lilith berjalan mengelilingi tabut suci. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh pola-pola relief di atasnya. Aku tidak menyangka rahasia inti tahta suci ada di lemari seperti itu. Dia awalnya bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen. Si pembisik rahasia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari tahu benda aneh tahta suci apa itu. Tetapi dia tidak menyangka ternyata itu hanyalah lemari biasa. Sebelumnya kami berspekulasi bahwa itu mungkin cawan suci atau tongkat kerajaan atau semacamnya. Wu Heng mengangkat bahu. Pada akhirnya, ternyata itu adalah benda ini. Xiao Xiao bertanya dengan agak mencolok. Kakak, tahukah kamu apa efek samping dari benda ajaib ini? Ada apa? Tanya Lilith sambil tersenyum. Xiao Xiao mencubit pinggangnya. Bentuk manusianya sudah usang. Apa maksudmu? Tanya Lilith. Xiao Xiao menatap Wu Heng. Paman, apa maksudmu? Wu Heng berkata dengan marah. Sudah kubilang kemarin. Apakah kau lupa begitu cepat? Aku tidak begitu memahaminya saat itu. Xiao Xiao terkekeh. Wu Heng menjelaskan. Orang-orang yang menggunakan tabut suci untuk menjadi pahlawan akan mengalami perubahan dalam kepribadian, emosi, atau penampilan manusia mereka. Xiao Xiao berkata, "Oh," dan Lilith mengangguk. Lalu bertanya, "Bisakah kau menggunakannya untuk melatih pahlawan?" Tidak. Dibutuhkan kekuatan iman dari tahta suci untuk menggerakkannya. Nada bicara Wu Heng agak menyesal. Untuk saat ini hanyalah hiasan di tangan kita. Itu hanya hiasan. Jika tahta suci kehilangannya, mereka tidak akan berani bertindak gegabah lagi, kata Lilith dengan tenang. Itu juga yang kupikirkan. Wu Heng melanjutkan. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa barang dan peralatan yang tidak terpakai di sini. Apa kau punya saran untuk memanfaatkannya? Lilith menjawab. Berikan pada bawahanmu. Atau serahkan pada asosiasi dan gunakan jasa asosiasi untuk menukarkannya dengan apa yang kau inginkan. Wu Heng telah memikirkan kedua aspek tersebut. Segala sesuatu yang dapat didistribusikan telah didistribusikan, dan tidak mungkin untuk diserahkan kepada asosiasi. Barang-barang dari tahta suci ini masuk ke gudang asosiasi dan pada akhirnya akan kembali ke tangan tahta suci. Pada akhirnya, Vatikan menggunakannya untuk berurusan dengannya lagi. Xiao Xiao berkata, bibiku mengatakan bahwa profesional tingkat tinggi dapat ditempa ulang. Lilith menatapnya dan berkata, memang mungkin untuk menempanya, tetapi kerusakan pada artefaknya sangat besar. Setelah penempaan selesai, bahkan sulit untuk mencapai efek benda biasa. Oh, kehilangan yang sangat besar. Xiao Xiao menyentuh dagunya. Lilith melanjutkan, ada cara lain. Para kurcaci memiliki artefak khusus yang disebut inti cair. Artefak ini dapat melebur kembali berbagai material dan artefak menjadi benda baru. Tetapi jenis dan sifat benda tersebut tidak dapat dikendalikan. Inti cair. Wu Heng pernah mendengar kata ini sebelumnya. Kata ini disebutkan dalam intelijen kurcaci yang dicegat sebelumnya. Saat itu, para kurcaci sedang mempersiapkan bahan untuk molten core. Ternyata ini adalah barang langka. Ini bagus, kata Wu Heng. Kalau sempat, bicaralah dengan Bruno. Mereka menganggap barang langka ini sebagai harta karun klan dan jarang meminjamkannya. Tergantung wajahmu, kata Lilith dengan tenang. Apakah tidak berfungsi meskipun aku menyebutmu? Jangan sebut aku kalau tidak ada yang bisa dilakukan. Wu Heng juga mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menghubunginya. Lilith berdiri lagi dan berjalan keluar. Nggak usah. Ayo latihan dulu. Mereka berdua membawa Xiao Xiao dan berjalan keluar dari aula samping bersama-sama. Lilith pergi ke halaman untuk berlatih tahap pertama. Sementara Wu Heng pergi ke tempat latihan untuk melanjutkan latihan tahap ketiga. Sore, setelah menyelesaikan pelatihannya, Wu Heng dan Permaisuri kembali ke rumah kepala pulau bersama-sama. Yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Wu Heng menyapa Mini, lalu membawa para hantu kembali ke ruang kerja, lalu pergi ke dunia zombie melalui gerbang. Setelah keluar dari gerbang, dia melepaskan hantu-hantu itu terlebih dahulu, membagikan ponsel, dan kemudian menelepon Li Yahong. Halo gelombang, suara Li Yahong terdengar dari penerima, dan suara latar belakang bercampur dengan deru mesin. Bagaimana keadaan pangkalan akhir-akhir ini?
Tanya Wu Heng dengan santai. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan tidak ada masalah. Nada bicara Li Yahong penuh keyakinan. Qi Hancai bilang semuanya baik-baik saja. Dan tidak ada masalah lagi dengan aliansi Fajar. Bagus. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya. Apakah kamu menggunakan cermin dan kubus Rubik yang kuberikan terakhir kali? Bagaimana hasilnya? Luar biasa. Suara di ujung telepon tiba-tiba naik 1 oktav. Proyeksi yang muncul di cermin itu persis seperti orang sungguhan. Suster Zhao menggunakan efek proyeksi itu untuk berkhotbah, dan efeknya sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, tidak ada yang ekstra. Akan lebih baik lagi jika bisa digunakan di mana-mana. Saya sedang mempersiapkan, akan saya kirimkan kalau sudah siap, kata Wu Heng sambil tersenyum. Lalu dengan pikiran, ia membuka panel sistem untuk memeriksa nilai keyakinan. Iman, 23.741 per 50.000. Pertumbuhan jumlah penduduk masih sangat pesat. Jika tren ini berlanjut, saya pasti bisa menembus tahap heroik tahun ini. Terlebih lagi, ancaman dari tahta suci pada dasarnya telah teratasi sekarang. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan sampai saat itu. Wu Heng berpikir sejenak. Lalu berkata, aku akan pergi nanti. Xiao Xiao juga merindukan ibunya. Paman menggunakanku sebagai alasan lagi. Aku bukan anak kecil lagi, kata Xiao Xiao dengan nada tidak puas dari belakang. Wu Heng tersenyum dan mengangguk pada Xiao Xiao. Li Yahong juga berkata melalui telepon. Baiklah, saudari Zhao sedang berkhotbah di alun-alun. Saya akan bicara dengannya nanti. Setelah menutup telepon, Wu Heng berdiri dan berkata, ayo kita ke area pusat. Kita bisa mengecek ponsel kita setelah masuk ke mobil. Wu Heng berdiri dan turun ke bawah, diikuti oleh keempat hantu itu. Membahas cara untuk terus mempercepat pengumpulan iman. Area pusat, alun-alun, matahari terbenam bagaikan darah, mewarnai alun-alun pusat menjadi merah keemasan. Panggung kayu sementara itu dilapisi pinggiran cahaya yang cemerlang. Zhao Yanqiu berdiri di tengah panggung dengan jubah uskup agungnya yang indah. Kitab suci kebangkitan, di tangannya berdesir tertiup angin senja, dan suaranya bergema di alun-alun melalui pengeras suara. Setiap suku kata seakan membawa resonansi yang aneh. Pada hari-hari terakhir, hanya Paus yang agung yang dapat membimbing Anda dan saya. 2. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit. Awan-awan tampak terkoyak oleh tangan-tangan tak terlihat, dan sinar-sinar cahaya tak berujung tercurah ke bawah. Di bawah tatapan mata tak terhitung pasang yang tiba-tiba melebar, sosok Wu Heng melayang di udara. Jubah Paus bergerak tanpa angin, dan mahkota di kepalanya memantulkan lingkaran cahaya warna-warni. Itu Paus. Kerumunan itu membungkuk serempak seperti gelombang gandum. Sikap mereka saleh dan penuh hormat. Zhao Yanqiu mengangkat tangannya tepat pada saat yang tepat. Saksikan. Inilah perwujudan pengetahuan sejati yang berjalan di antara manusia. Ilusi di langit mengangguk pelan, menyebarkan bulu-bulu cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cantik bagaikan sebuah keajaiban. Setelah semua upacara selesai, Wu Heng jatuh dari udara dan menghilang di belakang panggung. Sementara Zhao Yanqiu pergi dengan senyuman di wajahnya. Semua orang beriman berdiri, bubar secara tertib, dan kembali ke rumah masing-masing. Di bawah pengawalan pelayan Lou, Zhao Yanqiu kembali ke ruang belajar kantor Li Yahong. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Wu Heng dan Li Yahong duduk di sofa dan berbicara. Sementara Xiao Xiao, yang mengendalikan boneka, meringkuk di satu sofa di sampingnya, memegang komputer tablet dan tertawa dari waktu ke waktu. Begitu Xiao Xiao melihatnya, dia langsung menjatuhkan tabletnya dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Zhao Yanqiu, yang sedang tinggal bersama putrinya, menatap Wu Heng dengan tatapan lembut. Bibirnya sedikit terangkat. Yang mulia Paus, bagaimana Anda menemukan waktu untuk datang ke sini? Aku rasa ini cocok untukmu. Jadi aku mengirimkannya kepadamu. Wu Heng tersenyum dan mengeluarkan sebuah tongkat kerajaan yang indah dari cincin luar angkasa. Tongkat itu berwarna emas dan bertahtakan permata besar yang berkilauan di atasnya, memancarkan lingkaran cahaya suci di bawah cahaya. Perhatian Li Yahong dan Zhao Yanqiu langsung tertarik.
dan mata mereka berbinar. Xiao Xiao memperkenalkan, Bu, senjata ini dahsyat. Senjata ini memungkinkan ibu melepaskan kekuatan tahta suci. Tahta suci. Zhao Yanqiu sedikit mengernyit dan menatap Wu Heng dengan bingung. Xiao Xiao tertegun, dan sepertinya menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia. Ia segera menutup mulutnya dan menatap Wu Heng dengan mata berkedip. Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum. Ini organisasi keagamaan. Tongkat kerajaan ini awalnya digunakan oleh paus mereka. Sekarang setelah diserahkan kepada Anda, tongkat kerajaan ini seharusnya dapat memainkan peran yang lebih baik. Dua kandidat awalnya dipertimbangkan untuk tongkat kerajaan ini. Uskup Agung Zhao Yanqiu dari dunia zombie, atau Celia dari dunia lain. Namun, jika dipikir-pikir, para profesional di dunia lain terbiasa dengan sihir, dan efek tongkat kerajaan bukanlah hal yang asing bagi mereka. Terlebih lagi, menggunakannya secara eksternal dapat dengan mudah menarik perhatian tahta suci. Namun dalam dunia duka, kemampuan ini cukup mengejutkan banyak orang. Jadi, setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zhao Yanqiu. Zhao Yanqiu dan Li Yahong saling berpandangan. Meskipun bingung, mereka tidak terlalu peduli tentang asal-usul tongkat kerajaan, melainkan lebih memperhatikan fungsinya. Apa efek spesifiknya? Tanya Zhao Yanqiu. Penyembuhan luka, pemurnian racun, dan Wu Heng berhenti sejenak. Bibirnya sedikit melengkung. Generasi anggota tubuh yang terputus. Generasi anggota tubuh yang terputus. Kedua wanita itu membelalakkan mata mereka bersamaan. Mereka dapat memahami penyembuhan luka. Lagi pula, obat-obatan yang diproduksi di pangkalan dapat mencapai efek serupa. Tapi meregenerasi anggota tubuh yang terputus, ini di luar pemahaman mereka. Wu Heng mengangguk. Ada yang patah tulang di pangkalan. Aku akan menunjukkan caranya. Ya, Li Yahong segera mengangkat telepon rumah dan memutar nomor. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu dan seorang pria parubaya dengan tongkat masuk. Begitu pria itu melihat Wu Heng, dia langsung membungkuk hormat. Yang mulia Paus. Zhao Yanqiu berkata dengan lembut. Paus mendengar tentang situasi Anda dan ingin melihat cedera kaki Anda. Sekarang, tapi aku, pria itu agak malu. Ia menunduk melihat celananya yang kotor dan berkata dengan canggung. Aku belum mandi. Jangan berlama-lama. Ini kesempatan langka untukmu. Desak Li Yahong. Lelaki itu ragu sejenak. Lalu akhirnya menggulung celananya. Memperlihatkan betisnya yang terluka. Anggota tubuh yang terputus telah sembuh. Tetapi kulitnya gelap. Jelas karena tidak dibersihkan dengan benar selama waktu yang lama. Tangannya terlindas mobil saat saya melarikan diri. Perawatan medis terbatas saat itu. Jadi saya harus mengamputasinya. Jelas pria itu sambil tersenyum kecut. Wu Heng mengangguk, menggenggam tongkat kerajaan erat-erat, dan berkata, mungkin akan sedikit sakit nanti. Jangan takut. Pria itu menelan busa tidurnya, dengan tatapan bingung di matanya. Tetapi dia merasa Wu Heng tidak akan menyakitinya. Jadi dia mengangguk. Detik berikutnya, Wu Heng mengangkat tongkat kerajaan, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak, menutupi anggota tubuh pria itu yang patah. Ah! Pria itu tiba-tiba menjerit memilukan, dan daging dan darah di anggota tubuh yang patah mulai menggeliat dengan keras. Tulang, otot, kulit tumbuh dan meregang pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zhao Yanqiu dan Li Yahong menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, bahkan napas mereka terhenti. Astaga, anggota tubuh yang patah tumbuh kembali. Bab 1057 ini P. Teriakan lelaki parubaya itu tiba-tiba makin keras. Urat-urat lehernya menonjol, dan wajahnya memerah. Tahan dia, Li Yahong melangkah maju, tetapi masih sulit untuk menahan orang itu. Zhao Yanqiu mengangkat telepon di atas meja dan memanggil tim medis untuk datang. Terjadi sedikit kebingungan di tempat kejadian. Bibi, biarkan aku melakukannya, kata Xiao Xiao. Dan jiwanya meninggalkan boneka itu dan langsung merasuki tubuh pria itu. Hantu level 20 memiliki kekuatan absolut atas orang biasa. Pria parubaya itu menjadi tenang. Dan Li Yahong duduk kembali di kursinya dan menghela napas lega. Daging yang menggeliat pada anggota tubuh yang terputus mengeluarkan suara lengket yang membuat gigi sakit.
dan jaringan baru berwarna putih kemerahan mengembang seperti adonan yang difermentasi. Pertumbuhan tulang, otot, dan jaringan lainnya terlihat jelas. 2 menit, hanya dalam waktu 2 menit, di bawah pengawasan ketiga orang tersebut, seekor anak sapi lengkap terbentuk. Kulit putih lembut membungkus otot-otot yang proporsional, dan jari-jari kakinya bahkan berkedut guguk. Xiao Xiao terbebas dari kerasukan, dan pria itu sudah pingsan. Dia pingsan, tapi tanda-tanda vitalnya normal. Li Yahong berjongkok dan memeriksa. Wu Heng berkata, lain kali, lebih baik aku memberi orang anestesi. Aku tidak punya banyak pengalaman di sini, dan aku hampir mendapat masalah. Yah. Orang biasa tidak punya kegigihan sepertimu. Zhao Yanqiu tersenyum, lalu menatap betis orang itu. Ini benar-benar keajaiban medis. Ledakan, ledakan. Setelah mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, tim medis bergegas masuk. Ketika dokter terkemuka melihat anggota tubuh bayi baru lahir yang basah di tanah, dia lupa mengenakan sarung tangan karet dan berlutut untuk memeriksanya. Suaranya gemetar, sepertinya mereka saling kenal. Agak sulit dipercaya saat menemukan betis baru milik lelaki itu. Bawa dia untuk pemeriksaan menyeluruh. Setelah kau yakin dia baik-baik saja, lepaskan dia. Li Yahong memberi perintah langsung. Oke, ia mengangguk dan melambaikan tangan ke belakang. Segera, seseorang datang membawa tandu dan menggendong orang itu keluar. Ketika pintu tertutup lagi, kantor kembali sunyi. Setelah beberapa detik, Zhao Yanqiu berkata, apakah tongkat kerajaan membuat kakinya tumbuh? Wu Heng mengangguk. Baik, nanti ku berikan ini padamu. Akan lebih mudah bagimu untuk berkhotbah. Zhao Yanqiu menelan ludah dan berkata, apa prinsip di balik ini? Itulah fungsi alat peraga khusus itu. Wu Heng meletakkan tongkat kerajaan di depannya dan, di bawah tatapan aneh kedua wanita itu, berkata, aku bersalah, aku bertobat. Zhao Yanqiu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Xiao menjelaskan. Ini efek samping tongkat kerajaan. Setiap kali kau menggunakan kekuatannya, kau harus bertobat 7 kali. Bu, kalau ibu menggunakannya lagi, ibu harus mengingat berapa kali kau menggunakannya, lalu kembali bertobat. Ekspresi Zhao Yanqiu seperti sedang mendengarkan dongeng. Apakah tongkat ini roh? Xiao Xiao menatapnya dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Lalu bagaimana dia tahu berapa kali aku mengaku? Atau apa yang kukatakan padanya? Zhao Yanqiu melanjutkan. Mulut Xiao Xiao ternganga. Tak tahu harus menjawab apa. Dan akhirnya berkata, Bu, lakukan saja apa yang paman dan aku katakan. Li Yahong pun tersenyum dan berkata, Saudari Zhao, kita bahkan pernah melihat zombie dan kerangka. Bukankah agak aneh mengkhawatirkan tongkat yang bisa berhitung? Benar sekali. Xiao Xiao mengangguk setuju. Zhao Yanqiu tersenyum dan menyentuh kepala putrinya. Wu Heng selesai berdoa dan menyerahkan tongkat kerajaan kepada Zhao Yanqiu. Ia berkata dengan serius, Xiao Xiao benar. Setiap kali kau menggunakan kekuatan di atas, kau harus ingat untuk bertobat 7 kali. Jika kau tidak mengikuti aturan tongkat kerajaan, kaulah yang menanggung derita orang yang kau selamatkan. Aturan. Zhao Yanqiu dan Li Yahong juga mengangkat alis mereka. Siapa yang membuat aturan-aturan ini? Sepertinya aturan-aturan ini melibatkan sesuatu yang sulit mereka pahami. Baiklah, aku akan mengingatnya. Ujung jari Zhao Yanqiu menelusuri garis-garis pada tongkat kerajaan. Bukankah sayang kalau aku memberikannya padaku? Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Berdakwah juga sama pentingnya bagi kita, kata Wu Heng dengan sungguh-sungguh. Hao-hao memang yang terbaik. Xiao Xiao berdiri di antara mereka berdua, memegang Wu Heng di satu tangan dan Zhao Yanqiu di tangan lainnya, dan berkata sambil tersenyum. Zhao Yanqiu menarik putrinya untuk duduk di samping. Wu Heng menoleh ke Li Yahong dan bertanya, apakah kamu masih punya stok rudal infrasonik? Li Yahong mengangkat alisnya. Ya, waktu aku ngobrol sama Gao Rong di telepon beberapa hari yang lalu, dia cerita beberapa. Dan sekarang kita udah punya banyak. Baiklah. Atur waktu untuk mengangkutnya ke penjara. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengaturnya. Wu Heng melanjutkan. Saya menggunakannya terakhir kali. Dan saya melihat cangkangnya terawat dengan baik. Jadi saya membawanya kembali dan akan menyimpannya di gudang untuk Anda nanti.
Lihat apakah masih bisa digunakan. Rudal infrasonik tidak dihasilkan oleh energi ledakan. Ketika saya di gereja, saya pergi melihat rudal-rudal yang menghantam kota. Melihat kerusakannya tidak serius, saya mengumpulkannya dan membawanya kembali. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara dengan Gaorong, jawab Li Yahong. Beberapa orang duduk bersama dan mengobrol sebentar. Mata Zhao Yanqiu berbalik, lalu bertanya, apakah Anda ingin tinggal untuk makan malam? Wu Heng tertegun. Li Yahong tersenyum dan berkata, Saudari Zhao ingin bertanya apakah Anda ingin menginap malam ini. Zhao Yanqiu meliriknya tetapi tidak mengoreksinya. Wu Heng berkata, tinggallah di sini malam ini dan kembali besok pagi. Kedua wanita itu tersenyum. Zhao Yanqiu berkata, kalau begitu, datanglah ke rumahku dulu. Kalian bisa bicara sebentar sementara aku menyiapkan makan malam untukmu. Kamu tidak pergi ke kafetaria. Ku dengar makanannya enak hari ini. Li Yahong mulai berkemas. Zhao Yanqiu tersenyum dan berkata, datanglah ke rumahku. Kamu bisa memasak apapun yang kamu mau. Kami bertiga tidak bisa makan banyak. Baiklah. Wu Heng mengangguk. Li Yahong mengemasi barang-barangnya. Mereka berjalan keluar kantor bersama dan menuju ke kediaman Zhao Yanqiu. Keesokan harinya, di kafetaria. Kafetaria dipenuhi aroma susu kedelai di pagi hari. Dan ruang makan, yang seharusnya berisik, anehnya terasa sunyi. Semua orang menjulurkan leher. Mata mereka terpaku pada pria parubaya yang berseri-seri di meja tengah. Kemarin sore, saya sedang berada di asrama, merokok dan mendengarkan radio. Ketika saya mendapat telepon dari kepala Li dan diminta pergi. Pria itu menarik napas dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia kembali 3 jam kemudian. Kruknya hilang, dan di balik celananya. Sambil berbicara, ia mengetuk kaki kirinya yang utuh dengan sumpit. Saya punya kaki baru yang putih. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang melihat keluar jendela serempak. Di taman bermain di luar kafetaria, Li tua, yang kakinya patah, berlari sambil menggulung celananya. Betisnya yang baru lahir tampak putih berkilau. Lelaki yang sedang menceritakan kisah itu mengetuk-ngetuk pinggiran mangkuknya dengan sumpit dan berkata, juga, Li tua berkata bahwa ketua Wu Heng lah yang kembali. Melihat betapa kerasnya ia bekerja setiap hari, ia menggunakan sihir untuk menyembuhkan kakinya yang patah. Semua penonton membelalakkan mata mereka. Pemimpin Wu Heng, sihir ilahi. Pemimpin adalah penyelamat sejati. Pemimpin itu memang dewa. Aku juga akan bekerja keras. Bolehkah aku meminta bantuan ketua untuk menumbuhkan kembali lenganku? Saat itu, restoran sedang kacau balau. Tak seorang pun mempertanyakan hal ini. Semua orang hanya berseru keheranan. Berita itu menyebar seperti api. Dalam beberapa jam, seluruh forum pangkalan, stasiun radio, bahkan obrolan jalanan, semuanya membicarakan keajaiban yang sama. Kaki Li tua telah tumbuh kembali, dan warnanya lebih putih daripada kaki wanita. Ada juga beberapa foto dan video di forum. Li tua, yang dulunya menggunakan kruk, sekarang berlari untuk berolahraga. Bagian komentar pun langsung meledak. Jumlah komentar meningkat drastis. Dan bahkan jika Anda tidak mengenal Lao Li, Anda masih dapat memahami apa yang dia maksud. Wu Heng membantu seorang pria yang kehilangan separuh kakinya menumbuhkan kaki baru. Apa ini pesialan? Meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Pada titik ini, semua orang di pangkalan pada dasarnya saling mengenal. Jadi siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Saya seorang dokter bedah, dan ini sepenuhnya melanggar hukum biologi. Aku tahu, ketua Wu Heng lah yang kembali untuk membantunya menumbuhkan kembali kakinya. Astaga, mungkinkah Wu Heng benar-benar dewa? Forum tersebut berada di tengah-tengah diskusi yang panas. Di dalam pangkalan, beberapa orang yang menjadi cacat akibat kiamat tampaknya melihat harapan. Jika pemimpin dapat membantu Lao Li menumbuhkan kembali kakinya, maka selama mereka bekerja keras, mereka juga dapat membantu bagian yang patah untuk tumbuh kembali. Lagi pula, pangkalan itu selalu bersikap baik terhadap kelompok orang tua seperti saya. Jadi tidak mungkin mereka memperlakukan saya dengan tidak adil. Gereja di pangkalan. Di bawah bayang-bayang lantai 2 gereja, Wu Heng diam-diam memperhatikan kerumunan di bawah. Seluruh aula penuh sesak.
Bahkan lorong-lorong pun penuh sesak. Zhao Yanqiu berdiri di panggung tinggi sambil memegang tongkat emas. Tubuhnya bermandikan cahaya warna-warni dan bayangan yang masuk melalui jendela kaca patri. Suaranya bukan lagi bujukan, lembut seperti di masa lalu, tetapi membawa keagungan yang tak diragukan lagi. Cahaya pencerahan spiritual pasti akan menerangi setiap jiwa yang bertakwa. Permata di puncak tongkat kerajaan bersinar samar ketika dia berkhotbah, dan cahaya keemasan yang tersebar membentuk lingkaran cahaya kecil di udara, menyebabkan para umat berseru takjub. "Apakah biasanya ada begitu banyak orang di sini?" tanya Wu Heng dengan suara rendah. "Kabar tentang anggota tubuhmu yang terpotong kemarin telah menyebar ke seluruh pangkalan, dan lebih banyak orang datang hari ini." Li Yahong terkekeh. "Ada juga rumor bahwa jika kau cukup taat, bahkan kepala yang terpenggal pun bisa disambungkan kembali. Rumor semacam ini buruk. Jangan sampai ada yang benar-benar mempercayainya." Wu Heng menambahkan. "Tapi harus kuakui, imajinasi mereka memang sangat kaya." Begitulah orang-orang. Li Yahong melirik orang-orang di bawah. Mereka takut kehilangan manfaat, dan mereka juga takut tertinggal. Setelah berkata demikian, ia menunjuk beberapa sosok di sudut lantai pertama dan berkata, "Lihat ke sana." Dulu dia diam-diam menentang gereja, dan hari ini dia menduduki kursi di sana. Wu Heng menoleh dan melihat seorang pria berkacamata dan berpakaian cukup pantas. Ia juga sedang membaca kitab suci dengan tekun dan duduk tegak. "Yah, tidak apa-apa kalau mereka tidak percaya. Tidak perlu memaksa mereka." Li Yahong mengangguk dan melanjutkan. "Saya sudah memberitahu Qi Hancai. Beliau akan mengadakan konferensi fajar dan menentukan waktu dengan beberapa pangkalan utama. Kemudian, kita akan mengatur agar Suster Zhao pergi ke sana untuk berkhotbah. Beliau akan melakukan teknik generasi anggota tubuh di tempat, dan penyebaran keyakinan akan sangat pesat. Baiklah, pastikan untuk melindungi keselamatannya." Wu Heng tidak melihat lebih jauh dan berbalik untuk berjalan menuruni tangga. "Bagus." Wu Heng keluar dari pintu belakang Vatikan dan masuk ke kursi penumpang SUV. Ia berkata, "Sumber daya akan terus dialokasikan untuk gereja. Basisnya pada dasarnya stabil saat ini. Jadi kita harus fokus mengembangkan gereja." "Jernih, aku pergi dulu. Kalau ada sesuatu, kirim pesan padaku. Aku akan menghubungimu lagi begitu aku melihatnya," kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk dan melambaikan tangan selamat tinggal. Di sisi Wu Heng, beberapa hantu terbang dan melambai padanya. Kendaraan off-road itu mulai menyala dan melaju pergi. Kembali ke kediaman pemilik pulau. Wu Heng turun ke bawah. Cahaya senja dari matahari terbenam bersinar melalui jendela kaca, menimbulkan cahaya berbintik dan bayangan di koridor. Begitu aku menuruni tangga, Mini datang menyambutku dari sudut. "Tuan, makan malam sudah siap." Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, "Sepertinya aku kembali tepat waktu." Sesampainya di restoran, meja sudah penuh dengan makanan. Para wanita dalam keluarga juga menjalankan tugasnya dengan baik pada posisi masing-masing. Melihat Wu Heng masuk, mereka semua menyapanya. Setelah Wu Heng duduk, dia makan makanan sederhana. Sanela menyesap isi pialanya dan berkata, "Para tetua mendengar bahwa Eluria dan yang lainnya telah mencapai level 19. Mereka sangat bersemangat dan telah memilih bangunan di berbagai kota di seluruh negeri. Setelah mereka menjadi pahlawan, mereka akan fokus membangun gereja pencerahan spiritual. Terima kasih kepada gereja Presbiterian. Sekalipun kami tidak membangun gereja, kami bersedia membantu Eluria dan Sylvain menjadi pahlawan," kata Wu Heng sambil tersenyum. Kedua saudari peri kayu itu mendongak, mata mereka berbinar. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu hanya akan dianggap ucapan sopan. Tetapi dengan kekuatan Wu Heng saat ini, kata-kata sopan itu juga mencerminkan rasa hormatnya terhadap kedua saudari itu. Sanara melirik kedua saudari di sampingnya, lalu mengalihkan pandangan dan berkata, "Tapi para tetua peri kayu sepertinya telah mendengar sesuatu dan mengisyaratkan penyerangan di kuil." Restoran itu hening sejenak. Wu Heng berpikir sejenak, lalu berkata, "Kau boleh menceritakannya pada mereka, tapi jangan terlalu detail. Kalau para peri kayu tahu terlalu banyak, situasinya malah akan semakin berbahaya." "Baiklah, aku akan membicarakannya nanti."
Sanara tersenyum dan melanjutkan. Sekarang mereka seharusnya menyadari betapa benarnya mereka mempertaruhkan semua taruhan mereka padamu. Semua ini berkatmu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanara mengedipkan mata padanya. Setelah membahas masalah itu, makan malam dilanjutkan. Lalu Mini berkata, ngomong-ngomong, Guru, pagi ini, Diakon Sigui menyelesaikan tahap pertama pelatihan dan ingin memberitahu Anda. Tetapi Anda tidak ada di sini. Benarkah? Kecepatan kultivasi Sigui cukup cepat. Wu Heng juga sedikit terkejut. Sanela memperhatikan ekspresinya dan berkata, kenapa? Kamu mau ke tempat mereka malam ini untuk memandu latihan mereka? Ayo kita lihat. Lagi pula, Sigui sudah bertahan begitu lama dan akhirnya berhasil mencapai terobosan, kata Wu Heng. Akhir-akhir ini cukup padat. Untungnya, aku seorang pahlawan, pikirku, dan tanpa sadar menyentuh punggung bawahku. Sanela memutar matanya ke arahnya dan mengingatkannya. Kamu sudah beberapa hari tidak tinggal di rumah. Besok, aku pasti akan tinggal di rumah, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kedua saudara peri kayu itu terkikik, dan adik perempuannya, Sylvain terus mengedipkan mata pada Sanara. Sanara berkata, aku tidak peduli padamu. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Sigui. Menerobos tahap pertama. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Bagus. Setelah makan malam, Wu Heng menggunakan teknik teleportasi untuk pergi ke kediaman Diaken. Pola susunan itu berkelebat, dan sesosok muncul di halaman. Saat Wu Heng memasuki pintu, dua sosok berlari dari ruang tamu dan melemparkan diri ke pelukannya. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Rumah Lilith, di ruangan yang remang-remang. Lilith duduk di depan radio. Suara Hadalai terdengar dari radio. Apakah Wu Heng menyapa? Ada apa? Ada perbedaan waktu tertentu antara kantor pusat asosiasi dan Treasure Island. Di sana masih siang. Wu Heng berhasil, kata Lilith dengan nada datar. Napas Hadalai terasa lebih lambat di ujung radio yang lain. Bagaimana semua orang di pusat kota bisa koma? Informasi dari Whisperer akan dikirim ke kantor pusat. Oleh karena itu, saya juga tahu bahwa semua orang di dalam pusat kuil itu tidak sadarkan diri. Perangkat khusus yang dapat melepaskan mantra spiritual yang mencakup seluruh kota. Apakah ada mantra seperti itu? Tanya Hadarai dengan nada bingung. Itulah yang dia katakan. Dia mungkin tidak akan berbohong padaku. Dan tidak perlu berbohong, jawab Lilith. Hadarai melanjutkan. Katakan padaku semua yang kau ketahui. Lilith berpikir cepat dalam kepalanya dan menceritakan semua yang dia bisa. Di sisi lain, ketika Hadarai mendengar bahwa Wu Heng masuk ke gereja dan memiliki kemampuan untuk membunuh paus, dia terdiam. Bab 1058 pergi ke rencana suku Kurcaci. Setelah mendengar perkataan Lilith, ujung radio yang lain kembali terdiam lama. Hanya terdengar beberapa suara halus yang membuktikan bahwa orang di ujung sana belum pergi. Tak lama kemudian, suara Hadarai terdengar, pelan dan pelan, seolah setiap kata telah dipertimbangkan dengan saksama. Seberapa tepatnya kekuatannya saat ini? Bibir Lilith sedikit melengkung. Mana mungkin aku tahu? Aku hanya mendengar semua informasinya darinya. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan, namun, asosiasi tampaknya selalu tertinggal dalam menghakiminya. Kekuatan Wu Heng telah lama melampaui harapan semua orang. Dari awalnya memenggal kepala paus hingga sekarang bisa masuk dan meninggalkan gereja dengan bebas. Setiap gerakan menyegarkan kognisi asosiasi. Mereka yang pernah menduga bahwa dia adalah reinkarnasi monster tua kini telah sepenuhnya terdiam. Lagi pula, bahkan bagi orang yang terlahir kembali, mustahil untuk mencapai keadaan mengerikan seperti itu dalam waktu yang sesingkat itu. Hadarai merenung sejenak lalu melanjutkan, kau tetap di sana dan amati. Asosiasi akan mengevaluasi kembali kekuatan Wu Heng dan hubungan kita dengannya. Lilith terkekeh, dengan elegan mengambil cangkir teh, dan menyeruputnya. Dari sudut pandang manapun, menjaga hubungan baik dengan Wu Heng adalah pilihan paling bijaksana bagi asosiasi. Jika kita benar-benar memaksanya ke pihak yang berlawanan, dia meletakkan cangkir tehnya dengan suara nyaring, konsekuensinya akan lebih menyusahkan. Terus terang, jika Wu Heng benar-benar berdiri di sisi yang berlawanan, semua ras lain akan berada dalam bahaya.
Saya mengerti maksud Anda. Suara Hadarai tetap tenang. Tetapi kecepatan bicaranya sedikit meningkat. Saya akan mempresentasikan proposal Anda di rapat pimpinan. Kita tunggu hasilnya nanti. Beri kami hasilnya sesegera mungkin. Kata Lilith riang. Baiklah. Itu saja untuk saat ini. Radio terputus dan ruangan kembali sunyi. Lilith bersandar di kursinya. Ujung jarinya membelai lembut tepi cangkir. Matanya menatap keluar jendela. Saat langit bertambah gelap, Wu Heng masih belum muncul. Ia bangkit, berganti pakaian, dan berbaring di dalam peti kayu. Tutup peti yang berat itu tertutup dengan suara gesekan. Malam itu sehalus sutra, dan cahaya bulan bersinar melalui tirai kasa, memberikan lapisan cahaya keperakan pada tempat tidur yang berantakan. Para saudari peri meringkuk dalam pelukan Wu Heng. Rambut mereka basah oleh keringat dan menempel di leher mereka. Wu Heng merentangkan kedua lengannya dan melingkarkan lengannya di bahu mereka. Sila Gui tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya. Rambut peraknya yang basah menyapu tulang selangkanya saat ia menoleh. Tahap kedua. Apakah sulit? Tidak sulit. Kata Wu Heng acuh tak acuh. Hanya butuh beberapa hari. Siapa yang memintamu? Tanya Sila Gui dengan marah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan orang normal untuk berlatih? Wu Heng berpikir serius dan berkata, seharusnya tidak semudah itu. Viola belum mempelajarinya. Dia sudah menjadi pahlawan. Jadi pemahamannya pasti lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, ia melirik pacarnya yang kini tampak lebih serius dalam pelukannya. Lalu menambahkan, tapi kau akan baik-baik saja. Kau sangat berbakat. Dan kau mungkin akan belajar lebih cepat daripada dia. Sila Gui mendengus pelan. Meskipun ia tahu pihak lain sedang membujuknya lagi, ia tetap merasa senang karena diakui oleh kekasihnya. Desis gelombang. Tiba-tiba terasa nyeri tajam di sisi lain. Dan aku menoleh untuk melihat. Si Yali mengisap kulitnya, meninggalkan bekas merah. Ketika ia mendongak, kilatan licik terpancar di matanya. Aku level 12. Bolehkah aku mempelajarinya terlebih dahulu? Rasanya aku masih jauh dari level 15. Fisikku bagus sekali, tapi telah terhisap ke dalam kondisi seperti ini. Wu Heng mencubit bagian belakang lehernya dan membawanya ke matanya. Kamu bisa mencoba tahap pertama. Ia melanjutkan. Kalau sanggup, ya berlatih saja. Kalau tidak sanggup, ya menunggu saja. Tidak perlu terburu-buru. Si Yali tersenyum, menerkamnya dan menggigit jakunnya. Mereka bertiga mengobrol sebentar, lalu mematikan lampu dan pergi tidur. Asosiasi. Kantor pusat. Di dalam paviliun batu di taman. Hadarai duduk di bangku batu di samping, menunggu dalam diam. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki. Pemimpin masyarakat Hongwen, Claudio, dan pemimpin para kurcaci, Bruno, masuk sambil berbincang-bincang. Duduklah di dua tempat lain di meja batu. Petugas itu diam-diam menyajikan teh dan makanan ringan, lalu mundur ke posisi yang sedikit lebih jauh. Pemimpin kurcaci itu berbicara dengan kasar. Ada apa? Hadalai mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, lalu berkata perlahan. Aku baru saja berdiskusi secara detail dengan Lilith tentang Wu Heng. Mata pemimpin masyarakat Hongwen menyipit. Apakah dia akan melakukan gerakan lagi? Tidak, Hadarai menggelengkan kepalanya. Itu mengonfirmasi beberapa informasi intelijen yang sebelumnya kami remehkan. Dia meletakkan cangkir tehnya dan kemudian mengulangi informasi yang didengarnya dari Lilith. Ketika dia mendengar bahwa semua orang di pusat kota katedral telah mengalami koma dan Wu Heng bahkan dapat membunuh paus. Keterkejutan tampak di mata kedua orang lainnya. Informasi ini benar-benar berbeda dari apa yang datang dari Vatikan. Vatikan mengatakan bahwa Wu Heng menyerang katedral tetapi berhasil dipukul mundur oleh katedral tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Dan berita dari Lilith adalah bahwa seluruh kuil telah jatuh dan Wu Heng dapat berurusan dengan paus sesuka hatinya. Asal dia mau. Kedua pihak punya informasi yang berbeda. Tapi tentu saja aku lebih percaya pada Lilith. Lagi pula, dialah yang memimpin Whisperer. Saya tidak akan mengatakan omong kosong. Setelah beberapa saat terdiam di paviliun batu, pemimpin kurcaci itu mengerutkan kening. Kalau dia tidak ingin membunuh paus, apa gunanya bersusah payah menerobos masuk? Pemimpin masyarakat Hongwen berkata, tidak sulit untuk menebaknya.
Ancaman bagi Wu Heng bukan terletak pada paus, tetapi pada kemampuan mereka untuk melatih para pahlawan dengan cepat. Hadalai juga berkata, seharusnya memang begitu. Intelijen dari Whisperer juga menyebutkan bahwa serangan Wu Heng bertepatan dengan saat Tahta Suci mengadakan promosi Tahta Suci yang baru. Pemimpin kurcaci itu tiba-tiba menyadari, anak ini sungguh tegas dalam melakukan sesuatu. Pemimpin masyarakat Hongwen merenung sejenak, karena Tahta Suci ingin menyelamatkan muka. Sebaiknya kita berpura-pura tidak tahu saja. Hadarai mengambil alih. Lilith menyarankan untuk mengevaluasi kembali hubungan kita dengannya. Melihat sekeliling pada mereka berdua, mengingat kekuatannya saat ini, asosiasi seharusnya memberinya perlakuan lebih istimewa. Bruno dan Claudio saling memandang dengan ekspresi serius. Mampu menghancurkan kuil sendirian berarti ia dapat mengancam kekuatan apapun. Artinya, memberikan perlakuan yang lebih istimewa. Singkatnya, artinya berusaha menjaga hubungan baik dengan Wu Heng dan secara aktif mempertahankan hubungan tersebut. Claudio mengangguk pelan. Kita bisa meningkatkan otoritas Treasure Island dengan tepat. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang tidak mencolok agar tidak memprovokasi Vatikan. Hadarai menatapnya dan berkata, aku serahkan rencana spesifiknya padamu. Jernih. Akhirnya, Hadarai berkata, menjaga hubungan persahabatan dengan Wu Heng akan lebih menguntungkan asosiasi daripada merugikannya. Mereka bertiga pun terdiam lagi dan terus meminum tehnya. Hari berikutnya, di area pelatihan teknik pemurnian tubuh di halaman, api masih membumbung tinggi ke langit, meningkatkan suhu seluruh halaman dan menciptakan gelombang panas yang bergulung-gulung. Hari ini, Xiali juga memulai tahap pertama berlatih teknik pemurnian tubuh, sementara Silagui langsung memulai tahap kedua. Namun, tempat di tahap kedua terbatas, jadi kami harus mengantri di belakang Viola. Siang harinya, Wu Heng menyelesaikan tahap ketiga kultivasinya. Dia diundang oleh kedua saudara perempuannya untuk bertarung di ruang pelatihan. Wu Heng memegang tombak perunggu di tangannya. Tubuhnya ramping seperti pohon pinus. Bahkan tanpa mengaktifkan tanda pembakar roh jahat, gerakannya tetap luar biasa cepat berdasarkan atribut dasarnya saja. Tombak itu diayunkan bagaikan lengan. Kadang-kadang menyapu bagaikan gelombang yang mengamuk. Kadang-kadang menusuk bagaikan kilat, yang memaksa para saudari peri itu untuk terus maju dan mundur lagi dan lagi. Dentang gelombang, pedang Eluria nyaris terlepas dari tangannya, dan dia terhuyung mundur, dadanya naik turun dengan hebat. Melihat hal ini, Sylvain segera memotong dari sisi tubuh, dan menusuk tulang rusuk Wu Heng dengan pedang pendeknya bagaikan ular berbisa. Wu Heng memutar pergelangan tangannya, dan ujung tombak mengenai pergelangan tangannya dengan tepat. Ah! Sylvain melepaskannya sambil kesakitan. Dan bila pedang pendek itu jatuh ke tanah. Kau datang lagi. Wu Heng berdiri di tempatnya. Bernapas dengan teratur. Tidak. Aku tidak bisa. Sylvain jatuh ke tanah. Rambut hijaunya basah oleh keringat dan menempel di pipinya yang memerah. Eluria juga memegang lututnya dan megap-megap. Dadanya naik turun lebih hebat daripada saat pertempuran. Wu Heng tersenyum dan memasukkan senjatanya ke dalam cincin luar angkasanya. Kalian sangat kuat. Begitu kalian menjadi pahlawan, kalian akan memiliki energi yang tak terbatas dan mungkin bisa mengalahkanku. Tuan, dari siapa Anda belajar pertarungan jarak dekat? Tanya Eluria penasaran. Sylvain membalas. Kau seorang penyihir, dan kau mampu bertarung jarak dekat sejauh ini. Itu sungguh tidak adil. Wu Heng mengusap kepala mereka dan berkata, pelan-pelan saja. Kesenjangan antara pahlawan dan profesional biasa itu seperti jurang. Seberangi saja. Saat dia berbicara, terdengar langkah kaki ringan mendekat. Mini datang dan menyerahkan handuk bersih kepada mereka bertiga. Lalu berkata kepada Wu Heng, Tuan, ketika Lady Lilith pergi, dia menyuruh Anda pergi ke rumahnya setelah pertempuran. Wu Heng mengambil handuk dan menyekanya dengan santai. Baiklah, aku akan ke sana nanti. Setelah berkata demikian, dia memandang ke arah dua saudari peri kayu itu dan berkata, kalian berlatihlah, jangan sampai kelelahan. Baik, Tuan. Kedua pria itu memberi hormat sebagai jawaban. Wu Heng juga kembali ke atas, mandi, berganti pakaian kasual, melepaskan mantra teleportasi, dan menghilang dari tempat itu.
Riak di angkasa menghilang, dan sosok Wu Heng muncul di kamar tidur Lilith. Ada sedikit aroma harum di dalam kamar, dan tempat tidurnya rapi, tetapi Lilith tidak terlihat dimanapun. Wu Heng membuka pintu dan turun ke bawah. Begitu menginjak anak tangga pertama, ia mendengar suara ketukan tombol yang intens dan sorak-sorai seorang gadis dari ruang tamu. "Kakak, taruh saja sayur-sayuran yang kakak potong di sini." Saya melihat Xiao Xiao mengendalikan boneka, duduk bersila di atas karpet, menekan gagangnya dengan suara berderak, dan karakter permainan di layar sedang memotong sayuran dan memasak pada saat yang bersamaan. Keduanya sangat sibuk. "Paman." Sekilas ia melihat Wu Heng dari sudut matanya dan memanggil tanpa menoleh. Tangannya terus bergerak. Ketika Lilith melihat Wu Heng turun dari atas, pupil matanya mengecil dan ujung telinganya langsung berubah menjadi merah samar. Dia segera memelototi Wu Heng, lalu melirik Xiao Xiao dengan rasa bersalah. Untungnya, Xiao Xiao sedang fokus menatap layar dan sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Xiao Xiao." Lilith meletakkan kontrolernya dan berusaha tetap tenang. "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan pamanmu. Kamu bisa main sendiri dulu." "Aku tahu." Xiao Xiao menjawab dengan santai dan mengalihkan karakter yang dikendalikan Lilith ke kendali permainan. Lilith dan Wu Heng berjalan ke samping dan duduk. Kepala pelayan tua membawakan mereka teh dan camilan. Lengan kiri kepala pelayan tua itu telah pulih seperti sebelumnya, dengan kulit baru terlihat samar-samar di bawah borgolnya. Ini adalah lengan patah yang telah diperbaiki Wu Heng terakhir kali dia datang ke sini, menggunakan tongkat paus untuk merapal mantra, generasi anggota tubuh yang patah. Setelah kepala pelayan pergi, Lilith mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. "Kemarin Hadrai bertanya padaku tentang kuil." Kemudian, ia menceritakan kembali percakapan kemarin secara rinci, dan menambahkan, "Apa yang kukatakan kepadamu adalah semua informasi yang dapat ditemukan di permukaan. Jika dia menyebutkannya kepadamu, ingatlah untuk tidak mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kukatakan kepadamu." Wu Heng mengangguk. Dilihat dari sikap Lilith terhadap kedua belah pihak, awalnya dia lebih condong ke arah asosiasi, tetapi sekarang dia lebih condong ke arah Wu Heng. Informasi intelijen yang dilaporkan tampak jujur, tetapi sebenarnya itu semua adalah informasi yang disaring dengan cermat, yang memungkinkan asosiasi memahami situasi tanpa mengungkap kartu truf Wu Heng. "Kejadian ini sedikit membantumu." Lilith menyesap tehnya. "Hadarai akan mengadakan pertemuan para pemimpin untuk menilai kembali kekuatanmu." "Menilai kekuatan?" Wu Heng mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Lilith meliriknya dan berkata, "Di bawah sistem asosiasi, masih ada beberapa pola mereka sendiri. Sama seperti yang dilakukan gereja sebelumnya, hal itu sudah menyentuh batas kemampuan asosiasi. Tapi mereka hanya bisa membujuk mereka. Tidak ada solusi yang lebih baik." Ujung jarinya mengusap gelas air, lalu melanjutkan, "Sekarang setelah kau menunjukkan kekuatanmu, kau sudah menghancurkan mereka. Tentu saja, asosiasi akan ingin menyesuaikan sikapnya terhadapmu." Wu Heng tersenyum. "Seperti yang diharapkan, kamu masih harus memilih hidangan yang tepat berdasarkan orang yang kamu hadapi. Itu tak terelakkan bagi kekuatan apapun. Setidaknya asosiasi ini berjalan baik di permukaan. Dan itu bagus untukmu juga," kata Lilith penuh arti. "Benar." Wu Heng mengangkat bahu. "Kalian para pemimpin cukup jujur, kecuali orang-orang gila agama." Lilith tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Rambut panjangnya tergerai di atas meja teh. "Jadi, saat kau berkuasa, kau harus mengendalikan emosimu." "Berkuasa? Rencanaku adalah menembus level pahlawan tahun ini. Mungkin tidak ada kesempatan." Wu Heng tidak melanjutkan pembicaraan dan melanjutkan, "Pedang keadilan, dapatkah seseorang menduduki posisi ini?" Lilith mengangkat alisnya. "Kamu masih memikirkan ini?" "Hanya bertanya." Lilith berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. "Pedang keadilan adalah pemimpin berikutnya yang dipilih oleh 5 pemimpin sebelumnya. Mereka tidak hanya harus mendapatkan dukungan rakyat melalui kekuatan mereka, tetapi mereka juga harus disetujui secara bulat berdasarkan karakter dan prestise mereka." Setelah mengatakan ini, dia menatap Wu Heng dan tiba-tiba tersenyum. "Mengingat reputasimu saat ini, mungkin akan sedikit sulit." Wu Heng menyentuh dagunya dan berkata,
Saya pikir karakter moral saya baik-baik saja, kan? Mari kita bicara tentang Hadalai. Usianya 427 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia memadamkan 3 perang antar etnis. Bahkan para kurcaci dengan hormat memanggilnya, kemuliaan emas yang mulia. Lilith mengangkat alis. Bagaimana denganmu? Pencapaian terbesarmu adalah memiliki 3 paus baru di gereja. Wu Heng tersenyum. Sepertinya begitu. Aku akan membantumu dan melepaskannya. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menghubungi pemimpin kurcaci itu melalui radiomu? Aku ingin membahas inti cair. Lilith memeriksa waktu. Ayo, tanya saja. Keduanya berdiri. Lilith menyapa Xiao Xiao, lalu berjalan ke atas. Di dalam ruang radio, ada 2 radio yang diletakkan di atas meja kayu. Satu terhubung ke kantor pusat asosiasi dan yang lainnya ke jalur tersembunyi kuil. Lilith meletakkan tangannya di mikrofon stasiun radio kantor pusat dan berkata dengan suara dingin, "Saya Lilith." Tanggapan penuh hormat segera datang dari radio. "Kepala Lilith, tolong berikan instruksi Anda." Beritahu Kepala Bruno bahwa Wu Heng dari Pulau Harta Karun perlu bicara langsung dengannya. Ia melirik pria di sampingnya dan menambahkan, "Konfirmasikan apakah dia ada di markas." "Harap tunggu." Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara kasar dari ujung radio. "Pemimpin Wu Heng, apakah Anda mencari saya?" Ketika Wu Heng mendengar suara itu, tanpa sadar dia teringat pada kurcaci pemarah dengan janggut dikepang dan mengenakan baju zirah. Ketika dia memimpin tim ke pulau untuk diperiksa, dia hampir berkelahi dengan saya. "Kapten Bruno, ini aku," jawab Wu Heng. "Ada apa?" Wu Heng langsung ke intinya. "Saya ingin meminjam inti cair untuk menempa beberapa barang langka." Tiba-tiba terjadi keheningan di stasiun radio. Setelah beberapa saat, suara Bruno terdengar. Nadanya sedikit lebih berat. "Bukankah Lilith sudah memberitahumu aturannya? Inti lelehan adalah harta karun kurcaci. Pemimpin serikat mengenakan biaya 2.000 koin emas per penggunaan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang." Lalu, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu yakin ingin membakar uang ini?" Wu Heng menyipitkan matanya. Barang langka yang ditukar dengan pahala tingkat pertama bernilai beberapa ratus emas. Dan ini hanya harga untuk menggunakannya, yaitu 2.000 emas. Terlebih lagi, Anda harus membawa benda langka dan bahan Anda sendiri untuk dilebur. Tapi Wu Heng tidak peduli. Tidak masalah jika semua orang menawar dengan harga yang sama. Jadi dia tidak perlu menawar. "Setuju." Bruenor jelas tidak menyangka dia akan langsung setuju. Ia terdiam 2 detik sebelum terbatuk. "Molten Core ada di area tungku ketiga Deep Forge. Kau bisa datang sendiri atau mengirim orangmu. Aku akan memberi tahu mereka." "Terima kasih." Wu Heng terkekeh. "Kita semua adalah pemimpin. Saling menjaga," kata Bruno sambil menutup telepon. Lampu indikator panggilan radio mati. Lilith mengangkat alis, tertarik. "Aneh. Bruno benar-benar menggunakan frasa, saling menjaga, padamu. Lagi pula, aku sekarang tamu kehormatan. 2.000 koin emas per sesi." Wu Heng mencibir. "Bisakah kau ceritakan detail penggunaan Molten Core? Aku belum pernah memakainya." Kenang Lilith dan berkata, "Selain biaya dasar, kamu juga perlu membeli katalis khusus. Bawalah lebih banyak barang langka, properti, dan uang." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan bertanya, "Jika kamu benar-benar ingin pergi, situasi dengan Vatikan belum berakhir." Wu Heng tanpa sadar melirik keluar jendela ke arah gereja dan berkata, "Tentu saja kita harus pergi. Vatikan tidak berani bergerak sekarang. Kita harus pergi dan kembali secepatnya sebelum mereka bereaksi." Bab 1059 baru saja dalam perjalanan. Melihat bahwa ia telah mengambil keputusan, Lilith berhenti membujuknya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau aku ikut denganmu?" Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, "Para kurcaci lebih gugup daripada aku saat ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku di Deep Forge, merekalah yang akan menderita pertama kali." Setelah jeda sejenak, nadanya berubah lebih serius. "Juga, aku ingin kau tetap di sini dan mengambil alih Pulau Harta Karun." Viola baru saja dipromosikan menjadi pahlawan. Dia punya daya tangkal yang lebih dari cukup.
tapi belum punya pengalaman tempur yang sesungguhnya. Lilith mengerutkan bibirnya dan akhirnya mengangguk. Karena kita sudah membuat keputusan. Ayo kita pergi secepat mungkin dan jangan beri yang lain waktu untuk bereaksi. Baiklah. Aku akan berangkat besok pagi, kata Wu Heng. Lilith tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan. Jika kamu punya cukup pahala, kamu bisa menukarnya dengan beberapa barang langka di asosiasi dan membawanya bersamamu. Jadi kamu tidak akan kehabisan barang saat waktunya tiba. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Tidak. Menukar jasa dengan bahan peleburan agak terlalu boros. Dia menukarkan semua kelebihan tingkat keduanya dengan alat peraga untuk viola. Memang tidak ada prestasi yang tercatat padanya. Lilith meliriknya dan tiba-tiba mengeluarkan beberapa benda aneh dari cincin luar angkasanya. Termasuk belati retak, cincin permata, dan rantai hitam pekat. Ambil ini, nada bicara Lilith datar. Seolah-olah ia sedang memberikan uang saku. Entah efek sampingnya terlalu besar, atau bertentangan dengan atributku. Menyimpannya hanya akan menghabiskan tempat. Wu Heng tertegun. Orang-orang memandang benda langka bukan hanya karena sifatnya, tetapi juga karena koleksinya. Oleh karena itu, tidak ada benda langka yang tidak bernilai. Dia melirik atribut benda aneh yang diberikan Lilith dan tanpa sadar mengelak. Tidak juga. Apa yang kumiliki sudah cukup. Lilith sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menyentuh dadanya dengan ujung jarinya. Aku senang kau kuat. Wu Heng tersenyum. Tiba-tiba memeluk kaki Lilith dan menggosoknya dengan berlebihan. Wanita kaya, kamu sangat baik. Sambil berkata demikian, dia mencium betis mulusnya. Menjijikkan. Ya, Lilith mendorongnya dan merapikan roknya. Bersiaplah, kurcaci itu mudah marah. Kau pahlawan sekarang. Jadi jangan terlalu keras pada mereka. Wu Heng mendengarkan instruksinya yang mengomel untuk waktu yang lama, lalu menyingkirkan semua benda aneh di atas meja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lilith yang tenang dan kalem memberikan instruksi seperti seorang pengasuh tua. Ketika dia kehabisan kata-kata, Wu Heng menjawab dengan lembut, "Saya mengerti." Lilith terbatuk pelan. "Apakah kamu akan datang malam ini?" Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Aku harus kembali dan bersiap-siap. Saat aku kembali, kau bisa menginap di rumah Tuan Pulau." Lilith berkata dengan marah, "Asosiasi masih mengawasiku, dan aku tiba-tiba pindah ke rumahmu. Apa kau tidak puas dengan hubungan kita yang terungkap terlalu lambat? Kalau begitu aku akan datang lain kali," kata Wu Heng sambil tersenyum. "Siapa peduli?" Lilith bangkit dan berjalan menuruni tangga. Wu Heng juga mengikutinya turun. Ketika mereka turun, Xiao Xiao masih bermain game. Ketika melihat mereka berdua turun, ia langsung bertanya, "Kak, sudah selesai ngobrolnya?" "Kita sudah selesai bicara." Lilith tersenyum. "Ayo main gamenya. Kali ini pasti sulit," sapa Xiao Xiao. Lilith duduk di sampingnya, mengambil gagang pintu dan mulai mengoperasikannya. Wu Heng menatap mereka berdua. Keduanya fokus pada permainan, dan berkata, "Xiao Xiao, kita akan pergi besok pagi. Jangan lupa pulang." "Baiklah. Kalau begitu aku akan tinggal di sini malam ini dan tidak kembali," kata Xiao Xiao tanpa menoleh. "Baiklah." Wu Heng terus menatap Lilith. "Aku kembali dulu. Aku akan meneleponmu jika ada sesuatu." "Kembalilah." Lilith melambaikan tangannya. Wu Heng melirik Lilith. Ia merasa beruntung menjadi pahlawan sejak dini. Seandainya ia bertemu Xiao Xiao lebih awal, mereka berdua pasti sudah bersama. Pasti sulit untuk menjadi pahlawan. Dia menarik kembali pandangannya, melepaskan teleportasi dan pergi. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Setelah duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar dengan Mini, para koki kerangka telah menyiapkan makan malam di atas meja. Wu Heng berdiri dan berjalan menuju restoran bersama Mini. Anggota keluarga perempuan pemilik pulau lainnya juga duduk mengelilingi meja makan dan mengobrol. Setelah makan sedikit, Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Lalu berkata, "Besok aku akan pergi ke Deep Forge, negeri kurcaci." Terjadi keheningan sejenak. Di meja itu, Sanara meletakkan garpunya, sedikit mengernyit. "Pergi ke kurcaci jam segini. Sepertinya kita kurang bersahabat dengan mereka. Satu-satunya hubungan yang dapat dipertimbangkan adalah kerjasama antara Treasure Island dan Kamar Dagang Dwarf." Wu Heng berkata,
Aku sudah bernegosiasi dengan pemimpin kurcaci untuk meminjam inti cair mereka guna menempa beberapa artefak langka. Viola meletakkan gelas anggurnya. Sedikit keraguan melintas di matanya. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu masih membutuhkan bantuan dari luar? Saat ini, aku hanya punya sedikit barang langka untuk digunakan, kata Wu Hang sambil tersenyum. Kartu truf tidak akan pernah terlalu banyak. Sanela lalu bertanya, apakah ada bahaya? Jangan khawatir, kata Wu Hang tegas. Para kurcaci lebih takut pada kecelakaan daripada kita. Sambil melirik semua orang, ia berkata, selama aku pergi, urusan pulau akan tetap berjalan seperti biasa. Lilith akan tetap di sini untuk membantu kalian. Semua orang, dalam keadaan apapun, tidak boleh meninggalkan pulau ini untuk menghindari bahaya. Oke, beberapa orang mengangguk. Wu Hang terus menatap sosok yang sedang makan steak. Philippa, kau dengar itu? Philippa menyeka mulutnya dan bergumam tidak puas. Mengapa kau memanggil namaku lagi? Wu Hang mendesak. Berlatihlah dengan baik di rumah dan lebih memperhatikan keselamatan di jalur penerbangan. Kalau kamu khawatir, bawa aku ke sana. Aku belum pernah ke tempat para kurcaci, kata Philippa langsung. Nadanya masih sedikit bersemangat. Lain kali ini aku akan menjelajahi jalannya dulu. Wu Hang langsung menolak. Aku tahu, buat apa repot-repot bilang begitu kalau kamu nggak mau ajak aku. Philippa melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wu Hang terus menatap Sanara dan bertanya, apakah kamu punya peta wilayah kurcaci? Aku sedang mencari cara untuk sampai ke sana. Sanela bertanya, kereta hantu tidak akan datang. Mungkin tidak ada catatan tentang tempat itu, kata Wu Hang. Peta itu tidak sulit, tapi tetap saja agak merepotkan kalau kita tidak tahu jalannya dan hanya mengandalkannya. Sanara menyesap anggur dari gelasnya. Matanya termenung sejenak sebelum berkata, sebaiknya kau pergi bersama serikat pedagang. Peri kayu belum mengirim satu kelompok kurcaci pun akhir-akhir ini. Aku ingat kargo konsorsium lambang ular akan meninggalkan pulau besok pagi. Kalau kau tidak keberatan, kau boleh pergi bersama karavan. Kalau kau takut masalah, kau bisa menyembunyikan identitasmu. Wu Hang memikirkannya dan memutuskan bahwa itu mungkin. Anda dapat memasuki wilayah kurcaci sendiri, lalu bertindak sendiri setelah mengonfirmasi lokasi Deep Forge. Baiklah, tolong bantu aku memberitahu Letili bahwa seseorang akan pergi ke Pulau Harta Karun. Wu Hang memutuskan hal ini. Oke, Sanara mengangguk. Setelah membahas masalah utama, Wu Hang terus bertanya sambil tersenyum. Ceritakan padaku tentang kebiasaan dan tindakan pencegahan para kurcaci. Mereka seharusnya menjauh darimu, kan? Lanjut Sanara. Saat bicara, hindari mempertanyakan kemampuan mereka. Bukan hanya keterampilan mereka, tapi juga kebiasaan minum, kekuatan, dan sebagainya. Sanara mulai berbicara, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh minat. Saat malam semakin larut, ruang belajar tetap terang. Ketika Wu Hang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, tiga hantu sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing di ruang kerja. Melihat dia masuk, Sanhun meliriknya lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Sudah beres. Wu Hang menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi di dekatnya. Besok kita akan berangkat ke Deep Forge milik kurcaci dan menggunakan inti cair mereka untuk menempa artefak langka gereja itu. Apakah kurcaci itu setuju? Aku ingat aku bertemu pemimpin kurcaci itu 2 kali dan kami hampir berkelahi 2 kali. Glenda menutup buku itu dan melihat ke arahnya. Wu Hang menyesap tehnya dan berkata, biayanya 2.000 koin emas. Kamu harus menyediakan bahan-bahannya sendiri. Mata Benny terbelalak. Mengapa mereka tidak pergi dan merampok saja? Ini bisnis monopoli. Jadi tentu saja mereka bisa menentukan harga sesuka hati, kata permaisuri. Uang bukan masalah. Wu Hang meletakkan cangkir tehnya. Nanti aku akan mengadakan lelang apotek dan keuntungannya akan berlipat ganda. Sang ratu tersenyum dan berkata, dengan sumber daya keuangan Treasure Island, ini semua tidak ada apa-apanya. Ketika saatnya tiba, kamu bisa bertanya apakah barang langka itu dijual. Lalu kamu bisa langsung membelinya kembali. Lupakan saja. Para kurcaci bilang ini harta karun bangsa kurcaci. Wu Hang berkata dengan marah. Kau hanya mencari masalah.
Lupakan saja kalau kau tidak ingin menjualnya. Sang ratu mengangkat bahu. Glenda menyela pembicaraan dan berkata, sebelum kamu berangkat, mari kita melakukan ramalan. Wu Heng mengangguk dan mengeluarkan cangkang kura-kura dari cincin luar angkasa. Dia memejamkan mata dan berpikir dalam hati. Apakah berbahaya menggunakan inti cair saat pergi ke wilayah kurcaci kali ini? Tabrakan gelombang. Cangkang kura-kura bergetar dan 3 koin terjatuh. 1 orang dan 3 jiwa membentuk lingkaran dan memandang koin tersebut. 3 sisi positif. Semoga sukses. Benny berseru. Ini pertama kalinya saya mendapatkan hasil seperti ini. Glenda juga tersenyum. Momen yang langka. Sepertinya semuanya akan berjalan lancar dengan para kurcaci. Hanya permaisuri yang tampak skeptis. Apakah benda ini dapat dipercaya? Jangan terlalu berkecil hati. Hasil sebaik ini pasti akurat, kata Wu Heng dengan sedih, sambil mengambil koin dan memasukkannya kembali ke dalam cangkang kura-kura. Aku akan menghitung lagi untuk melihat apakah aku bisa melelehkan sesuatu yang bagus. Koin-koin itu jatuh lagi. 1 sisi benar dan 2 sisi salah. Sebuah heksagram datar. His gelombang. Benny mengerutkan kening. Sepertinya, tidak bagus. Glenda juga ragu-ragu. Sepertinya kalau kita tidak bisa mencium bau yang enak, haruskah kita tetap pergi? Wu Heng berkata, artefak langka gereja itu hanya akan berdebu jika dibiarkan begitu saja. Kenapa tidak mencoba? Asal kita bisa meleburnya menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Itu saja. Lalu, ia melihat koin-koin itu lagi dan berkata, yang ini tidak masuk hitungan. Ini tahayul feodal. Ketiga hantu itu memutar mata mereka. Sang ratu pun tersenyum dan berkata, benar sekali. Asal bisa dimanfaatkan pasti akan menghasilkan keuntungan. Wu Heng menyimpan cangkang kura-kura itu dan berkata, anggap saja ini perjalanan yang didanai publik. Aku akan mengajakmu melihat dunia. Penny berkata dengan gembira. Ku dengar air terjun lava kurcaci itu sungguh spektakuler. Glenda juga berkata, kamu masih punya hati nurani. Tahu mengajak kami bermain. Sang permaisuri melirik kedua jiwa yang setuju untuk pergi dan berkata, mari kita fokus pada peleburan. Tidak ada konflik. Wu Heng berkata, ayo kita berbisnis dan bersenang-senang. Aku akan membawa uang tambahan dan membeli apapun yang kau suka. Setelah mendengar ini, mereka bertiga tersenyum. Setelah semuanya beres, Wu Heng melirik kegelapan malam di luar jendela dan berkata, aku akan istirahat. Persiapkan semua yang perlu kau bawa sebelumnya. Baiklah. Selamat malam, ucap ketiga arwah itu sambil berpamitan. Wu Heng juga keluar dari ruang belajar. Kembali ke kamar tidur, Sanara bersandar di kepala tempat tidur. Piyama sutra tipisnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Rambut panjangnya tergerai di bahunya bagaikan air terjun. Dan jari-jarinya dengan lembut membolak-balik buku. Aku sudah mengonfirmasinya. Dengan konsorsium lambang ular, Sanara menutup bukunya. Sebuah kapal dagang akan berangkat besok pagi. Kalian bisa bergabung dengan kelompok mereka dan pergi ke Deep Forge bersama. Aku penasaran. Apakah aku yang akan pergi? Wu Heng melepas jubah luarnya dan melemparkannya begitu saja. Lalu menggantungkannya dengan rapi di gantungan baju. Sanela tersenyum dan berkata, aku hanya bilang kau adalah teman dari Mansion Master Pulau. Wu Heng naik ke tempat tidur dan memeluknya. Bagus. Sanara menyodok dadanya dengan ujung jarinya dan melanjutkan. Aku sudah menceritakan pada Tetua Agung tentang bagaimana kau membunuh 3 anggota Tahta Suci dan kemudian menyerang katedral. Kemudian dia terkekeh. Saya merasa bahwa Tetua Agung ketakutan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Aku sudah menjadi Tetua Agung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku bisa sehina yang kau katakan? Kata Wu Heng dengan sedih. Sanara tiba-tiba berhenti tersenyum dan mengerut dalam pelukannya. Kau tidak mengerti. Semakin peri kayu terobsesi dengan pahlawan, semakin mereka takut pada pahlawan. Ia melanjutkan. Sang Tetua Agung telah memerintahkan anggota penting klan untuk dipindahkan secara diam-diam ke Pulau Harta Karun. Dan Dewan Tetua juga telah mengirimkan pengawal tambahan. Wu Heng mengerutkan kening. Tidak perlu gugup seperti itu. Paus adalah satu-satunya yang tersisa di Tahta Suci. Bagaimana mungkin dia berani meninggalkan katedral? Dia tidak berani menyentuhmu. Karena takut melampiaskan amarahnya pada para peri hutan.
Secerca kekhawatiran terpancar di mata Sanara. Pokoknya, lebih baik berhati-hati. Benar sekali. Wu Heng mengangguk. Sanela menatapnya. Kembalilah segera. Wu Heng mengeratkan pelukannya dan mencium keningnya. Jangan khawatir. Aku akan kembali secepatnya. Tidurlah lebih awal. Saat malam semakin larut, keduanya berpelukan, memejamkan mata, dan napas mereka perlahan-lahan menjadi selaras. Hari berikutnya, kabut pagi bagaikan kerudung, menutupi dermaga yang sibuk. Wu Heng menaiki kapal kargo, Flame Perpetual Motion Machine, dengan mengenakan topeng tanpa wajah. Para pekerja berbaris panjang untuk mengangkut kargo, sementara para awak kapal di dek diam-diam melakukan inspeksi navigasi akhir. Kapal kargo ini adalah kapal yang dialokasikan oleh Treasure Island kepada Snake Emblem Group untuk mempercepat pengangkutan barang di Emerald Sea. Meskipun kapal itu dikendalikan oleh kerangka, masih ada beberapa karyawan Snake Emblem Group yang masih hidup yang menemaninya dalam setiap pelayaran, yang bertanggung jawab untuk menghitung barang dan mengoordinasikan transaksi. Wu Heng berjalan lurus menuju kabin utama di haluan kapal. Kerangka-kerangka yang ditemuinya di sepanjang jalan berhenti dan memberi jalan untuknya. Setelah menutup pintu kabin, Wu Heng melepas topengnya, bersandar di tepi tempat tidur, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks ke kediaman pemilik pulau dengan mengatakan, "Saya sudah naik kapal." Tak lama kemudian, kapal itu tiba-tiba berguncang dan klakson kapal berbunyi pelan. Kapal itu perlahan meninggalkan pelabuhan. Di dalam kabin, Wu Heng mengeluarkan peta dan membentangkannya di atas meja, memeriksa rute menuju Deep Forge. Granda melayang di atas peta. Ikuti kamar dagang. Akan jauh lebih lambat. Wu Heng berkata, setelah kita memastikan rutenya, kita akan pergi ke sana sendiri. Asal Anda menentukan arahnya, Anda akan mengendarai sepeda motor lebih cepat. Ya, baiklah. Glenda mengangguk. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Glenda segera terbang dan melihat melalui dinding. Lalu berbisik, "Itu Letili." Wu Heng mengangkat alisnya, membuka pintu, dan melihat Letili berdiri di sana dengan cantik. Dia memiliki ekor kuda emas, baju besi kulit coklat, di tubuh bagian atasnya, dan pedang pendek tergantung di pinggangnya. Ketika dia melihat Wu Heng, alisnya sedikit berkerut dan dia menatapnya dari atas ke bawah. Seakan mencoba memastikan identitas di balik topeng itu. "Masuk." Wu Heng memberi jalan. "Kenapa kamu di kapal?" Mendengar suara yang dikenalnya, mata Letili berbinar dan dia segera memasuki kabin. Dengan tangan di belakang punggung dan senyum licik di wajahnya, ia berkata, "Lady Sanela menanyakan arah ke kamar dagang kemarin. Kebetulan, saya juga perlu menemui para kurcaci untuk membicarakan beberapa urusan." Sambil berbicara, dia bergerak sedikit lebih dekat. Itu sedang dalam perjalanan. Bab 1060 Serigala Besi. Pintu kabin ditutup, dan Letili berdiri di pintu dengan sangat sopan. "Duduk di mana saja." Wu Heng melepas topengnya dan meletakkannya di atas meja. Letili duduk di hadapannya dengan langkah ringan. Sepasang kakinya yang lurus dan ramping sangat menarik perhatian. "Bisnis apa yang akan kalian bicarakan?" Wu Heng mengeluarkan sebotol teh hitam dingin, membuka tutupnya, dan menyerahkannya padanya. "Kita butuh teknologi penempaan kurcaci di Laut Zamrud," jawab Letili sambil menerimanya dengan kedua tangan. Matanya yang seindah permata masih berbinar. Wu Heng terus bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku ada di atas kapal?" "Kemarin, Lady Sanela tiba-tiba bertanya tentang waktu keberangkatan kapal." Letili tersenyum. "Kupikir itu mungkin kau. Jadi aku datang ke sini untuk mencoba peruntunganku." Letili memang sangat pintar, terutama sebagai penanggung jawab kelompok lambang ular. Ia memiliki kepekaan yang kuat dalam mengumpulkan dan mengatur informasi. Dikombinasikan dengan beberapa kesimpulannya, dia kira-kira menduga bahwa dialah orang yang berada di perahu itu. "Cerdas," puji Wu Heng sambil tersenyum. Letili tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. "Daripada bilang kamu pintar, aku malah merasa kamu membawa keberuntungan untukku. Hidupku sudah banyak berubah sejak aku datang ke Treasure Island." Wu Heng juga mengetahui beberapa berita. Sejak Letili datang ke Treasure Island, dia sekarang seharusnya menjadi orang utama yang bertanggung jawab atas Laut Zamrud.
dan statusnya telah meningkat secara signifikan. Banyak hal yang diputuskan olehnya. Selain itu, sekarang setelah Snake Emblem Group dan Treasure Island bekerja sama untuk mengangkut barang ke berbagai tempat untuk dijual, status Letili menjadi lebih tinggi. Lagi pula, metode promosi kelompok lambang ular jauh lebih sederhana daripada asosiasi. Siapapun yang memiliki kinerja baik dan dapat membawa keuntungan lebih besar bagi konsorsium akan dipromosikan dengan cepat. Kemampuan bisnismu juga sangat mengesankan. Kamu cerdas dan cantik, kata Wu Heng sambil tersenyum. Senyum Letili melebar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Wu Heng melirik orang itu dan melanjutkan. Senang sekali kamu ada di kapal. Setidaknya selama perjalanan di laut ini, kamu punya teman ngobrol dan tidak akan terlalu bosan. Kau mau ke Deep Forge, kan? Tanya Letili serius. Tujuanku tidak jauh dari Deep Forge. Kalau kau tidak punya rencana khusus, kita bisa pergi bersama. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya sedikit malu-malu. Telinganya memerah. Aku pernah ke tempat para kurcaci sebelumnya. Jadi aku bisa menjadi pemandu wisata sementaramu. Wu Heng mengangkat alisnya, yang berarti mereka berdua mengambil rute yang sama. Dan sepertinya dia pernah ke tempat para kurcaci sebelumnya. Dengan dia yang memimpin jalan, sepertinya dia tidak perlu ikut rombongan karavan. Apakah kamu sendirian kali ini? Tanya Wu Heng. Letili tertegun. Matanya cepat menoleh. Aku sendirian. Kalau begitu, setelah kita sampai di pantai, aku akan membawamu pergi sendirian, yang bisa menghemat banyak waktu, kata Wu Heng menatapnya. Letili segera setuju. Oke, keduanya terus mengobrol sebentar. Kemudian Letili melihat jam, berdiri, dan berkata, Tuan, saya akan kembali dulu. Oke, Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Letili pergi dan palka ditutup. Kakek dan permaisuri muncul. Dan kakek berkata, Letili ini bahkan keluar dari urusan resmi Yayasan Lambang Ular untuk menciptakan kesempatan menyendiri. Sang ratu juga berkata, itu terlihat sangat nyata. Wu Heng merapikan tempat tidur dan berbalik dan berkata, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Kau benar-benar tidak bisa melihatnya. Glenda melayang di sampingnya. Tanya saja pada orang-orang lain di Mansion Master Pulau. Siapa yang tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Letili? Sang ratu merenung sejenak dan berkata, sebenarnya itu tidak buruk. Letili punya kemampuan dan juga penampilan. Bukankah dia lebih baik daripada bajak laut kecil di rumah? Maksudmu Pilipa, dia tinggal di lingkungan yang berbeda. Tapi sebenarnya dia cukup baik, kata Glenda. Lalu melanjutkan, apa kau setuju untuk menerima Letili juga? Apa dia tidak punya cukup banyak wanita di sekitarnya? Banyak, sang ratu tersenyum. Raja atau bangsawan manapun di negara manapun memiliki lebih banyak wanita daripada dia. Dia melirik Wu Heng dan melanjutkan. Begitu hubungan antara Pulau Harta Karun dan Tahta Suci membaik, berbagai suku akan berbondong-bondong mengirim wanita ke sini. Glenda mengangkat sebelah alisnya namun tidak berkata banyak. Jumlah pasangan yang dimiliki orang kuat merupakan simbol status. Wu Heng berbaring di tempat tidur, memainkan ponselnya, dan berkata, kalian boleh mengobrol sepuasnya. Toh ini tidak ada hubungannya denganku. Glenda melayang tepat di atasnya, menatapnya. Tidak percaya, mau bertaruh. Apa taruhannya? Ayo kita bertaruh. Apakah Letili akan berhamburan ke pelukanmu sepanjang perjalanan? Glenda mengangkat dua jari. Kalau kita menang, kamu akan memesan 2 boneka berkualitas tinggi lagi untukku dan ratu. Bagaimana jika saya menang? Glenda berpikir sejenak. Kamu menang. Siapapun yang ingin kamu lihat, mandilah. Kami akan memberikan kalian pandangan bersama. Apakah ini masalah besar? Wu Heng menyimpan teleponnya dan menatapnya. Mau bertaruh? Tanya Glenda sambil tersenyum. Sang ratu tampak yakin akan kemenangan dan melayang ke samping dengan percaya diri. Wu Heng meletakkan ponselnya dan melirik kedua jiwa itu. Kalian boleh bertaruh, tapi aku tidak mau ada yang mengintip kalau aku menang. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin kalian berdua berdansa untukku. Kalian boleh berdansa dengan lagu apapun yang ingin kulihat. Glenda tertegun. Aku tidak bisa menari. Kalau nggak tahu caranya, belajar saja. Wu Heng membetulkan postur tubuhnya. Lagi pula, kamu pikir kamu pasti menang.
Jadi kenapa kamu jadi kehilangan kepercayaan diri? Kedua hantu itu saling memandang dan berkata, setuju. Granda menambahkan, tapi Anda tidak bisa dengan sengaja mengasingkan atau menjauhkan diri dari seseorang hanya untuk bertaruh. Oke, biarkan saja semuanya berjalan normal dan lihat hasilnya nanti. Oke, kedua jiwa itu mengangguk. Satu orang dan dua jiwa sedang mengobrol. Dan Xiao Xiao dan Benny terbang kembali. Xiao Xiao berteriak, Paman, berikan aku bonekanya. Ada banyak sekali burung laut di dek. Aku ingin memotret Suster Lilith. Wu Heng mengeluarkan boneka dan telepon. Hati-hati, jangan menjatuhkan telepon ke laut. Aku tahu. Xiao Xiao menguasai tubuh itu dengan cekatan lalu berlari keluar. Benny pun ikut dan berkata, berikan bonekanya juga padaku. Suasana di kapal bagus. Aku juga akan mengambil beberapa foto. Wu Heng mengeluarkan 3 boneka jiwa lainnya dan teleponnya. Hati-hati. Ketiga jiwa itu merasuki tubuh itu dan kemudian berjalan keluar. Wu Heng mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Slater di Black Rock Town untuk obrolan video. Dunia zombie. Markas New Eden. Cahaya matahari bersinar menembus kaca, menimbulkan titik cahaya yang besar di tanah. Zhao Yanqiu mengenakan jubah uskup agung yang indah dan memegang tongkat kerajaan emas, berdiri di panggung tinggi di depan. Bangku-bangku di bawahnya diisi oleh umat beriman setempat. Dengan sikap khusyuk, bacalah ajaran itu bersama-sama. Dentang, suara logam yang berbenturan terdengar seperti lonceng yang berdentang sebagai tanda penghakiman. Seorang pria dengan lengan patah dan berpenampilan seperti orang barat masuk, berlutut dengan satu kaki di depan panggung, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang gemetar, maaf mengganggu Anda, Uskup Agung. Zhao Yanqiu melirik pihak lain dan berkata, bersiaplah. Pria itu berbaring tepat di tepi peron, dan staf medis yang mendampinginya menyuntiknya dengan anestesi. Zhao Yanqiu mengayunkan tongkat kerajaannya dan berkata, semoga Tuhan memberimu kehidupan baru. Tongkat kerajaan itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, menutupi lengan pria itu yang patah. Bahkan dengan anestesi, pria itu masih tampak kesakitan. Pada bagian tubuh yang terputus, daging dan darah mulai menggeliat hebat, dan tulang, otot, serta kulit tumbuh dan memanjang dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Semua orang percaya di bawah membelalakkan mata mereka, menatap pemandangan ini dengan saksama. Ketika pria itu dibawa turun, seluruh gereja meledak dalam kegembiraan. Apakah sepanjang itu, semua yang dikatakan di forum itu benar? Sungguh keajaiban. Ya Tuhan, Tuhan benar-benar ada. Zhao Yanqiu memandang semua orang. Selanjutnya, seorang gadis dengan kedua kakinya diamputasi didorong ke atas. Matanya yang kosong tiba-tiba menunjukkan harapan ketika ia menyentuh tongkat kerajaan. Zhao Yanqiu tersenyum dan menghiburnya. Tidak apa-apa. Ketika kamu bangun, kamu bisa berdiri lagi. Setelah gadis itu dibius, ia tertidur lelap. Zhao Yanqiu merapal mantra lagi, dan kakinya yang patah pun tumbuh kembali. Saat senja, misi hari ini berakhir. Zhao Yanqiu kembali ke kediamannya di bawah pengawalan para pelayan kerangka. Tutup pintunya lagi. Baru pada saat itulah Zhao Yanqiu perlahan menghela napas lega. Lepaskan mantel tebal Anda dan kenakan pakaian tipis. Kemudian dia berlutut di depan sajadah sederhana, melipat tangannya di dahinya, dan mulai mengaku dosa kepada tongkat kerajaan di depannya. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Dia menetapkan standar bagi dirinya sendiri. Melepaskan kekuatan tongkat kerajaan 5 kali sehari, dan kemudian dia akan bertobat sesuai dengan standar 5 kali. Agar tidak terjadi kesalahan dan menanggung efek samping seperti yang disebutkan putri saya. Setelah pengakuan itu, dia perlahan berdiri, dengan hikmat memasukkan tongkat kerajaan ke dalam kotak kayu, mengambil teleponnya, dan masuk ke forum untuk memeriksa. Artikel pertama berjudul, Uskup Agung Gereja Lingki pergi ke New Eden untuk berkhotbah dan membantu umat beriman memulihkan anggota tubuh mereka yang terputus di tempat rekaman asli. Zhao Yanqiu mengangkat alisnya dan mengklik untuk memeriksa. Ini adalah video, dan posisinya tidak jauh dari peron. Meskipun agak buram, Anda masih dapat melihat situasi di tempat kejadian dengan jelas. Inilah proses pemulihan anggota tubuh umat beriman yang patah.
Jika kita gulir ke bawah ke bagian komentar, terlihat jelas suasananya lebih semarak. Paman saya ada di sana. Katanya lengan orang kulit putih itu tumbuh di sana. Pasti ada efek spesial. Dari mana datangnya para dewa di kiamat? Ada orang baru di atas. Kultus Linki sudah membuktikannya di ketiga markas. Bagaimana mungkin itu palsu? Kapan Anda akan datang ke markas kami? Tolong. Uskup Agung. Ujung jari Zhao Yanqiu dengan ringan menggeser layar. Senyum tersungging di bibirnya. Wu Heng dan Xiao Xiao pasti sangat gembira melihat efek sebagus ini. Tanda tanya. Ledakan. Uskup Agung. Pemimpin, Kelder, telah menyiapkan makan malam. Silakan datang. Suara pendeta terdengar dari balik pintu. Kurt adalah wakil pemimpin pangkalan lokal, yang secara khusus bertanggung jawab atas hubungan dengan Sekte Linki. Zhao Yanqiu sedikit mengernyit, berpikir sejenak, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Kurt atas kebaikan Anda, tapi lupakan saja makan malam itu. Saya masih harus berkhotbah selama 3 hari ke depan, dan saya perlu menghemat energi." Ya, sebuah jawaban datang dari luar pintu, lalu langkah kaki itu perlahan menghilang. Setelah langkah kaki itu menghilang, Zhao Yanqiu membuka jendela lagi. Pangkalan itu masih ramai di malam hari, dan langit di atas gereja dikelilingi oleh berbagai sinar cahaya, seperti keajaiban baru. 4 hari kemudian, kapal itu berlabuh. Para pekerja mulai memindahkan barang-barang, dan kerumunan orang yang riuh terlihat di jalan di kejauhan. Ini pelabuhan para kurcaci. Selain kurcaci, Anda juga bisa melihat peri, manusia, dan kurcaci. Wu Heng mengenakan topeng tanpa wajah dan menoleh ke arah Letili di sampingnya. Peri pirang itu bahkan tidak repot-repot mengenakan tudung, membiarkan penampilannya terekspos. Tidak ada yang mengenalku di sini. Aku hanya peri biasa. Letili tersenyum dan menjelaskan dengan suara rendah. Berdiri di pelabuhan dan melihat-lihat, Wu Heng bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin Anda tangani?" "Tidak apa-apa," lanjut Letili. "Saya bisa meminta konsorsium lokal untuk menyiapkan kereta, yang akan jauh lebih praktis." "Tidak perlu. Ikut saja aku keluar kota," kata Wu Heng langsung. "Bagus." Wu Heng dan Lei Dili berjalan keluar dari gerbang kota dan berdiri di tepi jalan tanah. Sebuah kafilah kurcaci menarik beberapa gerobak barang dan perlahan melewati mereka. Para pengawal bahkan memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apakah ada yang mau menjemput kita?" Letili melihat sekeliling. "Tidak." Wu Heng mengeluarkan sepeda motor hitam dari cincin luar angkasa. Mata Letili melebar. Dan tanpa sadar dia berseru, "Serigala besi Kapten Lilith." "Iron War." Kedengarannya cukup mengesankan. Saat kami di Treasure Island, Lilith adalah satu-satunya yang selalu keluar. "Helm." Wu Heng menyerahkan helm itu padanya dan duduk di atas mobil. "Duduk di belakang." Letili mengenakan helmnya dan mengikutinya. Duduk di belakang. Setelah ragu sejenak, dia dengan hati-hati melingkarkan lengannya di pinggang Wu Heng. "Ayo pergi," kata Wu Heng dan menginjak pedal gas. Berdengung. Saat mesinnya meraung, sepeda motor itu melesat bagai anak panah. Di tengah suara dengungan itu, terdengar jeritan Letili. Di belakang mobil, 4 hantu mengikuti dari kejauhan. Suster Letili ikut juga. Rasanya merepotkan sekali. Rengek Xiao Xiao. Benny berkata di sampingnya. "Apa yang kamu takutkan? Dia pernah melihatmu sebelumnya. Kalau begitu, bisakah kita tetap keluar dan bermain? Bukankah kita sudah sepakat untuk jalan-jalan?" Lanjut Xiao Xiao. Glenda tersenyum dan berkata, "Saya khawatir Letili akan menyusul untuk sementara waktu. Kalau tidak, perjalanannya akan sia-sia." "Ah," Xiao Xiao juga tidak mengerti. Permaisuri berkata, "Begitu kita sampai di sana, mintalah uang tambahan kepada pamanmu, dan kita akan berbelanja sendiri. Sekalipun Letili ingin mengganggunya, kita tidak akan terpengaruh." Xiao Xiao mengangguk. "Oke, aku punya banyak barang yang ingin kubeli." Keempat hantu itu berceloteh dan kembali berlari kencang, mengejar mereka. Saat senja, garis besar kota tampak di kejauhan. Seluruh tembok kota berkarat karena matahari terbenam. Para penjaga terlihat berjalan di sepanjang tembok. Para penjaga kurcaci yang berjaga, bersandar pada kapak perang mereka.
dan mata mereka yang seperti lonceng tembaga mengamati setiap orang yang memasuki kota. Sepeda motor Wu Heng berhenti di kejauhan. Letili membuka visor helmnya, dan rambut pirangnya menempel di dahi karena keringat. Ia menghela napas panjang. Dadanya masih berdebar kencang. Perjalanan cepat ini ternyata lebih mengasyikkan daripada yang dibayangkannya. Paman, kenapa kamu berhenti? Xiao Xiao muncul dari samping. Letili tidak menganggapnya aneh dan menyapa sambil tersenyum. Xiao Xiao. Saudari Letili. Xiao Xiao menyapanya dengan sopan. Ayo kita ke kota dan istirahat dulu. Wu Heng memarkir motornya dan menatap Letili lagi. Apa semuanya baik-baik saja? Letili meluruskan kerahnya yang tertiup angin. Seperti katamu, tunggu sebentar. Bisakah kita jalan-jalan? Tanya Xiao Xiao. Tentu, tapi kurcaci punya sifat pemarah. Jadi jangan memprovokasi mereka. Kata Wu Heng santai sambil melangkah maju. Jangan memprovokasi mereka. Kalau mereka marah, kita kabur saja. Kata Xiao Xiao langsung. Letili juga tersenyum di sampingnya. Mendekati gerbang kota, Xiao Xiao tidak terlihat lagi. Penjaga kurcaci itu memandang mereka berdua dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan di kota?" "Saya hanya lewat, jadi saya ingin menginap semalam." Wu Heng mengeluarkan lencana perak inspektur asosiasi, dan Letili menyerahkan sertifikat kartu kristal dari kelompok lambang ular. Penjaga itu mengerutkan kening, jelas bahwa level keduanya tidak rendah. Inspektur asosiasi harus minimal level 18, dan penanggung jawab grup lambang ular juga berstatus tinggi. Itulah cara kedua orang ini berkumpul. Namun dia tidak bertanya apa-apa lagi dan membiarkannya pergi begitu saja. Saat melewati gapura itu, suara berisik menerpa wajahku. Kota ini pada dasarnya penuh dengan kurcaci. Tidak ada satupun elf atau manusia yang terlihat. Letili melirik ke langit dan bertanya dengan tenang, "Tuan, di mana Anda menginap?"